siapakah sahabatmu yang bersama-sama? Kemudian dia akhirnya bicara, sahabat saya yang bersama-sama dengan saya adalah tidak bisa kalian lihat. Dan benar, kami tidak bisa melihatnya. Kemudian saya tanya, ada di mana sahabatmu sekarang? Ada di samping kanan saya. Anak gadis, doa saya terhenti. Oleh karena saya rasa ada sesuatu yang mencekik di leher saya. Jadi ternyata leher saya dicekik oleh anak gadis yang kecil ini. Saya tidak bisa bicara beberapa detik. Jadi ketika saya mulai berdoa, Tuhan ampunilah dosa. Jadi saya langsung pegang dengan tangan kiri saya. Di jari-jarinya saya pegang, dekat jari-jarinya. Kemudian saya pegang di bagian atas tangannya. Kemudian saya keluarkan tangannya tapi mata saya tetap tertutup. Oleh karena waktu itu sementara berdoa. Jadi dia berusaha untuk menusukkan kuku-kukunya di bagian tangan saya, masih ada tanda lukanya di sini. Halo teman-teman dari Promise Community, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, pada saat ini saya sangat bersyukur karena kita kedatangan satu tamu yang sangat luar biasa kisah hidupnya. Saya sebenarnya banyak dengar dari teman saya justru. Jadi teman saya bilang, Dit, kayaknya kamu harus ngobrol sama tamu yang akan saya mau invite nih buat kamu, dibilang kayak gitu ya. So, saya juga nggak sabaran pengen dengar cerita dari tamu kita ini. Nah, saya mau kenalin sedikit tentang beliau, yaitu Pak Pendeta Sony Syafirudin, di mana beliau ada di Manado sekarang ini sebagai Kepala Asrama dan mengajar di Fakultas Filsafat di Universitas Kelabat. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Halo, shalom. Baik-baik. Puji Tuhan. Nah, Pak Pendeta, boleh nggak supaya lebih dekat saya panggilnya Om aja gitu? Oke, please, no problem. Oke, thank you ya Om. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih. Jadi, gimana sih perjalanan kehidupan Om Sony sampai sekarang ini? Apa sih yang paling benar-benar gimana Tuhan menuntun perjalanan Om sampai benar-benar mengenal Tuhan itu menuntun saya, yang bisa menginspirasi kita sebagai anak-anak muda khususnya. Baik, terima kasih Dita. Jadi saya datang dari keluarga yang sederhana. Kami tinggal di salah satu desa di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Desa Eris, Kecamatan Eris. Mungkin desanya tidak ada di peta, oleh karena desanya kecil, tapi desanya kalau Dita ada waktu nantinya untuk datang ke Manado, nanti hubungi kami jemput untuk dibawa di Eris, dekat danau. Tempatnya sangat indah dan bagus, ada pulau yang kecil. Kemudian kalau suka makan ikan mujair, wow, di sini tempatnya. Enak ikan mujairnya, ada juga ikan-ikan yang lain. Dan saya senang oleh karena saya belajar Alkitab. Saya senang oleh karena saya belajar Alkitab dari seorang yang bernama Opa Ben Karwur. Oh, jadi sebelumnya Om ini bukan Kristen, atau? Ya, Om ini adalah anggota Kristen, dia Kristen. Jadi saya belajar Alkitab dari beliau, oleh karena saya sama sekali tidak mengetahui apa Alkitab tersebut. Namun ketika saya belajar, dan pada akhirnya saya ingat betul tahunnya, tahun 1987, saya menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi tahun 1987 menjadi pengikut Kristus dan terus mempelajari akan firman Tuhan. Saya senang di dalam ayat Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau segala sesuatu kita perbuat seperti untuk Tuhan, saya yakin situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Wah, itu luar biasa ya. Apakah waktu Om mengenal kebenaran itu
ada struggles-nya atau mulus-mulus saja waktu menjadi seorang pengikut Kristus? Oke, jadi waktu saya menjadi seorang pengikut Kristus, banyak struggle-nya. Oleh karena saya datang dari dua agama yang berbeda. Ayah saya seorang Muslim, ibu saya seorang Protestan. Tapi ketika saya belajar akan firman Tuhan, saya belajar Alkitab, tantangan yang datang itu yang pertama adalah dari keluarga-keluarga sendiri. Mereka memberikan bukannya harapan, tetapi malahan seperti ada hinaan dan kritikan. Ngana so tahu-tahu, ini bahasa Manado ini. Kamu sudah tahu-tahu berada di salah satu agama kok harus pindah lagi. Jadi tantangan dari keluarga itu begitu besar. Sebelumnya ada persahabatan dari keluarga dari Protestan, tetapi ketika saya mengikut Kristus sepertinya ada kata-kata yang tidak enak yang kami dengar. Ya seperti ada hinaan dan kritikan seperti itulah. Itu pada waktu itu umur berapa ya, Om? Waktu itu saya mau naik kelas 3 SMP. Saya lupa itu umur berapa. Tapi antara 14 atau 15. Ya, antara 14 dan 15 tahun waktu itu. Jadi masih remaja, masih suka bergaul dengan teman-teman sebaya, kan? Masih suka kumpul-kumpul di kampung. Pasti Ivon tahu situasi yang ada di kampung kami di Eris pada waktu itu. Anak-anak muda lebih banyak berada di cap tikus. Itu adalah minuman keras ala orang Tondano. Jadi kalau misalnya tidak minum cap tikus berarti itu bukan anak remaja atau anak muda Tondano waktu itu. Namun saya bersyukur oleh karena dipanggil oleh Kristus, semuanya itu pada akhirnya ditinggalkan. Tantangan datang juga dari teman-teman sebaya mereka katakan, so bertobat ini. Saya katakan ya, saya ingin ikut Kristus, kemudian meninggalkan cara-cara yang lama. Jadi pada waktu itu Om Bible study berapa lama sampai akhirnya benar-benar pengen dibaptis? Waktu itu saya ingat Om kami, Opak Ben Karwur, cukup lama, 1 tahun lebih. Kemudian ini yang beliau lakukan. Jadi selain dia memberikan pelajaran Alkitab, dia baca ayat-ayat Alkitab, yang dilakukan oleh Om kami waktu itu, oleh karena kami tinggal di salah satu sudut desa Eris, kami tinggal di gubuk yang sangat kecil, beratapkan rumbia, dan berdinding bambu. Saya ingat waktu itu Om kami, dia tidak hanya datang untuk memberikan pelajaran Alkitab kepada kami satu keluarga, yaitu ayah saya, ibu saya, dan keempat adik saya. Beliau tidak hanya datang dengan memberikan pelajaran, mari orang belajar tentang Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Mari kita belajar, sudah dia memberikan arahan, ada makanan yang haram dan halal. Kemudian dia memberikan pelajaran bagaimana mengembalikan milik Tuhan lewat perpuluhan dan persembahan. Beliau tidak hanya datang untuk memberikan pelajaran Alkitab, tetapi oleh karena situasi kami pada waktu itu adalah datang dari keluarga yang sangat susah. Ayah saya adalah seorang penjual ikan dan ibu saya juga sama penjual ikan. Saya membantu mereka untuk menjual ikan. Kadang-kadang hanya mendapatkan makanan cukup untuk hari itu. Tetapi Om kami ini ketika dia datang memberikan pelajaran Alkitab, tidak hanya dia datang memberikan pelajaran, itu hampir setiap hari dia datang. Dia membawa makanan, dia membawa beras, dia membawa setiap kebutuhan kami. Dan jadi kebutuhan jasmani sama kebutuhan rohani juga ya? Ya, that's right. Jadi tidak hanya beliau datang memberikan pelajaran kita, tapi dia memberikan kebutuhan juga jasmani dari keluarga kami. Kalaupun kami sakit, maka Om ini yang datang untuk membawa obat. Wow. Saya menangis. Saya ingat ketika beliau datang, waktu itu ayah saya dalam keadaan sakit. Tidak bisa bekerja, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Om saya ini datang dan menyatakan, ini ngonipe bekal. Ini ngonipe makanan. Saya melihat ayah saya pada waktu itu
hampir mati, tidak berdaya, tidak bisa buat apa-apa, kurang lebih 2 atau 3 bulan. Karena Ibu saya sakit. hanya menjaga sementara, ya karena sakit. Sementara kami waktu itu masih anak-anak. Dan puji Tuhan, om kami ini, dia membawa makanan, dia membawa obat-obat. Ayah saya sembuh. Ayah saya sembuh. Dan puji Tuhan sampai hari ini, ayah saya masih hidup. Saya tidak pernah lupa apa yang beliau buat kami. Disitulah kami tergerak. Bahwa ini adalah ternyata seperti malaikat yang datang membawa bantuan kepada kami, keluarga. Mohon maaf oleh karena saya terharu dengan apa yang sudah dilakukan oleh om kami pada waktu itu, walaupun sekarang dia sudah lama menjadi almarhum. Oke, jadi om yang memberikan Bible study sama om, itu yang akhirnya membawa kepada kebenaran ya? Iya, benar. Jadi sekeluarga langsung Nanti, dibaptis gitu ya om? ya, satu keluarga. Nanti pada bulan, saya sudah lupa bulannya, tapi saya ingat tahun 1987, sesudah om kami datang memberikan pelajaran-pelajaran kepada kami, waktu itu hamba Tuhan Pendeta Wulur yang melayani, kemudian beliau yang sambung. Jadi Pendeta Wulur, waktu itu pendeta kami, beliau pernah menjadi pimpinan di Makassar, kemudian pernah menjadi pemimpin di UNI, salah satu direktur penata layanan, yang saat ini sudah pensiun. Kemudian sudah om kami, maka Pendeta Wulur yang datang memberikan penguatan belajar Alkitab kepada kami. Dan saya ingat tahun 1987, kami satu keluarga. Wow, berawal dari saya, papa saya, mama saya, kemudian 4 adik saya dibaptis. Yang terakhir nanti menyusul. Tapi 4 adik saya dibaptis. Jadi kami satu keluarga menerima Yesus Kristus pada tahun 1987. Wow. Itu barangkali sekilas pengalaman bagaimana saya menjadi seorang pengikut Kristus. Luar biasa, langsung satu keluarga ya. Jadi benar-benar sangat masuk ke dalam hati ya pelajaran, dan juga sekalian dari buahnya juga sih ya om ya, terlihat ya. Nah, amen. Terus pas masuk SMA, gimana perjalanan kehidupan om ketika akhirnya mau berkuliah? Apakah ada tantangan juga, atau apakah ada iman yang diuji? Apakah ini sebenarnya mengikut Tuhan? Benar nggak sih keputusan saya? Oke, terima kasih. Jadi sesudah tamat SMA, berpikir untuk melanjutkan pendidikan. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi, awalnya saya bercita-cita untuk menjadi seorang tentara. Benar. Saya melamar di Angkatan Laut pada waktu itu, saya ingat betul. Tapi pada akhirnya, oleh karena ujiannya yang terakhir jatuh pada hari Sabat, maka saya putuskan, saya tidak akan mengikuti ujian. Oleh karena saya sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dan Dia tidak pernah biarkan, saya memutuskan untuk tidak mengikuti ujian yang terakhir. Dan pada akhirnya saya tidak diterima. Oleh karena saya tidak diterima, oleh karena tidak mengikuti ujian pada hari Sabat pada waktu itu, akhirnya saya putuskan untuk datang di Unclub. Walaupun dengar-dengar dari banyak orang, aduh ke Unclub itu biayanya besar, tapi ada juga yang memberikan pandangan yang positif. Kalaupun ke Unclub tidak apa-apa. Pergi ke sana kalau ada semangat, kemudian bekerja dan labor, boleh. Pada akhirnya, tahun 92 sesudah tamat dari SMA, saya datang ke Unclub, dan saya ingat pada waktu itu saya tidak pernah lupa. Saya datang dengan kaos hijau dan celana jeans warna, ya celana jeans agak ke tidak terlalu juga biru, tapi saya ingat betul celana dan kaos yang saya pakai. Kemudian saya membawa 2 pasang, 1 kemeja tambah dengan 1 kaos, dan yang lain-lain saya taruh di tas plastik yang warna merah. Kemudian saya datang di Unclub waktu itu, cari tempat tinggal, datang di salah satu rumah staf. Dan ketika saya datang, saya bermohon, Sir, ma'am, bolehkah saya tinggal di rumah ini? Saya mau cari pekerjaan di kampus. Dan pada akhirnya keluarga ini
mengizinkan saya tinggal di rumah keluarga ini. Kami tinggal bersama dengan salah seorang pendeta yang saat ini sudah jadi pendeta. Keluarga ini sangat baik hati. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Tetapi ketika kami tidur, kami tidak ada tempat tidur pada waktu itu. Jadi kami tidur sementara di bagian belakang, pakai tikar, dan pada akhirnya keluarga ini katakan, begini Jo, begini saja. Oleh karena di sini tidak ada kamar, bagaimana kalau WC yang di atas dijadikan kamar? Saya dan sahabat saya katakan, oke, siap. Kami akan jadikan WC ini sebagai kamar. Jadi ada klosetnya di bawah, kemudian kami alas papan di bagian atas. WC ini ukurannya kurang lebih 1 kali 1,5 meter. Kecil memang. Tetapi oleh karena kami nggak bau itu, Om. Nah, itulah situasi yang terjadi. Jadi kami taruh papan di atas, kemudian alas tikar, kami tidur di situ. Ya, memang bau, tapi itulah kesempatan menghadapi banyak tantangan. Jadi kehidupan itu ternyata bukanlah kehidupan yang semulus ketika kita berada di bypass atau di jalan tol. Ternyata kehidupan itu harus mengalami tantangan. Saya rasa tidak masalah untuk tinggal di tempat yang seperti itu. Yang penting kami mendapatkan tempat tinggal, kemudian makan dengan keluarga ini. Keluarga ini selalu berkata, tidak apa-apa mau tinggal di situ, tidak apa-apa kalian tinggal di situ. Saya katakan, tidak masalah, yang penting kami memiliki tempat tinggal. Saya kerja 1 tahun di kampus ini, kemudian sesudah itu pada tahun 93 melanjutkan kuliah. Jadi sebelum kuliah, Om bekerja dulu ya, tapi tinggal di rumah keluarga ini ya. Tinggal di rumah keluarga ini yang baik hati. Saya kerja, waktu itu saya ingat saya kerja, saya pertama kali kerja di angkat beras. Jadi waktu itu badan kekar, jadi saya ikut truk Fuso, kemudian angkat beras dari Imandi, kemudian dibawa di Unclub. Terus itu upahnya berapa Om pada waktu itu? Saya ingat kan tidak bisa, upahnya tidak bisa diambil, itu tetap berada di business office. Pokoknya saya ingat saya kerja 1 tahun waktu itu, saya bisa kuliah sampai 4 semester. Di samping itu labor, saya bekerja di beberapa departemen. Yang paling banyak saya kerja di library selama 7 semester. Jadi kerja di library selama 7 semester, kemudian 1 tahun terakhir menjadi korektor dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Jadi bagi Promise Community, jangan pernah khawatir dengan Tuhan. Tempat tinggal, situasi apapun yang dihadapi, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Berarti ya hidup tuh keras banget ya kalau dengerin kesaksiannya Om. Betul. Berarti Om pada waktu masih muda itu benar-benar penuh dengan perjuangan ya. Jadi selama kuliah itu tidak pernah tidak bekerja. Ya, selama kuliah memang terus bekerja. Oleh karena orang tua berkata, kami tidak bisa membiayaimu di kuliah, tetapi untuk makan dan pakaimu kami sanggup. Tapi untuk biaya kuliah, jadi kami harus kerja, labor. Kemudian saya ingat bersama dengan adik-adik saya, kami pernah 5 orang ada di Unclub, 5 kakak beradik ada di Unclub, tapi hanya 3 yang selesai. 1 menjadi pendeta saat ini di salah satu daerah, kemudian 1 lagi menjadi guru agama di salah satu sekolah di Papua. Jadi setiap semester kami kerja untuk menutupi biaya kuliah. Kemudian setiap weekend saya ingat, saya dan adik-adik saya, kami tidak pulang ke kampung sebagaimana anak-anak yang lain di asrama pulang kampung waktu weekend. Tapi waktu weekend saya gunakan kesempatan untuk mencari tambahan biaya hidup. Jadi saya bekerja sebagai tukang di kampus Universitas Kelabat. Tukang campur semen, kemudian angkat semen, angkat tela, dan lain-lain, bekerja di bangunan untuk menambah biaya hidup sehari-hari. Dan saya senang oleh karena bekerja itu ternyata sesuatu yang kita lakukan bersama dengan Tuhan, itu pasti menyenangkan. Sehingga orang
tua waktu itu sangat heran, dan mereka katakan, kenapa anak-anak ini tidak pulang? Dan saya katakan kepada ayah saya waktu itu, kalau pulang sekali-kali ke kampung, saya bekerja di bangunan untuk mendapatkan tambahan biaya hidup. Gimana Om bisa menjaga semangat itu untuk giat terus bekerja dan berjuang? Karena menurut saya nggak mudah juga ya, apalagi. Jadi untuk menjaga semangat, yang sering saya lakukan adalah saya bangun jam 4 pagi. Saya bangun jam 4 pagi, kemudian ke bawah pohon mangga yang ada di depan kampus, tempat di mana anak-anak bergumul dan berdoa. Saya terharu kalau mengisahkan tentang ini. Ketika kami menghadapi banyak masalah, maka yang kami lakukan adalah pagi-pagi benar, kami ke taman doa. Pada waktu itu Unclub belum ada taman doa yang indah seperti saat ini. Tetapi kami berada di bawah pohon mangga, di bawah pohon kelapa, bertelut di atas rumput, kemudian menyampaikan setiap masalah yang dihadapi kepada Tuhan. Saya rasa itu adalah motivasi yang paling besar yang saya dapatkan. Ketika hampir menyerah, kami datang pagi hari di taman doa di kampus, di bawah-bawah pohon mangga dan kelapa. Dan di situ kami mendapatkan kekuatan. Kami mendapatkan motivasi. Seakan-akan ketika kami bicara, ada Yesus Kristus di samping kanan, yang sementara memberikan bisikan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi jangan lupa, Promise Community juga anak-anak muda, pastikan Anda ada waktu dengan Tuhan setiap subuh. Oleh karena ini bagi saya secara pribadi yang memotivasi hidup saya. Wow, luar biasa ya. Berarti setiap pagi jam 4 pagi. Itu kan sebenarnya biasanya kalau orang tidur tuh lagi nyenyak-nyenyaknya banget ya Om ya. Benar Dita, benar. Apalagi sebagai anak muda kayaknya it's easy untuk making excuse ya. Ini kan gue masih muda, gue harus nipanti juga dong masa mudaku gitu. Masa hidup hanya untuk kerja gitu. Gimana menurut Om ketika Om melihat anak-anak muda yang kayaknya berbeda banget gitu dengan lifestyle yang Om lakukan, walaupun sebenarnya mereka juga tahu bahwa kita harus berjuang untuk mendapatkan keinginan kita, impian kita gitu. Tetapi agak malas juga ya untuk dekat sama Tuhan di pagi hari khususnya. Bahkan mungkin kadang-kadang saya juga, wow, kalau udah capek misalnya, terus bablas bangun paginya tuh kayak. Oke. Jadi memang situasi barangkali waktu zaman kami berbeda dengan situasi saat ini. Waktu zaman kuliah, belum ada yang namanya HP, kan. Nanti beberapa tahun kuliah baru muncul HP yang HP besar, kan. Tapi waktu zaman kami, komunikasi yang paling penting itu adalah melalui doa. Situasi saat ini barangkali, saya yakin anak-anak muda saat ini yang lagi bersama maju dengan teknologi, ambillah waktu kalian untuk memiliki waktu dengan Tuhan. Di pagi hari, saya yakin itu adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk kita boleh berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Situasi anak muda barangkali saat ini ketika mereka bangun, yang mereka ambil barangkali bukanlah Alkitab atau doa, tapi mereka ambil adalah gadget mereka. Mereka lebih banyak menggunakan waktu dengan handphone, tapi anjuran saya bagi anak-anak muda, mari kita gunakan waktu untuk membaca Alkitab. Mari kita gunakan waktu untuk berdoa. Walaupun itu barangkali seperti Dita katakan tadi, agak sulit dengan situasi saat ini. Apalagi anak-anak muda yang biasa bermain game, bukan? PUBG dan lain-lain, oleh karena kami menghadapi hal-hal itu di asrama. Kadang tengah malam, harus datang ke asrama, situasi yang berbeda. Pernah pada satu kali, saya, oleh karena kebiasaan saya seringkali, kalau saya sudah tidur jam 9, maka jam 1 saya bangun untuk berdoa, kemudian saya juga ke asrama. Waktu saya ingat ketika saya di asrama, di depan pintu, ada seorang anak muda yang bicara-bicara. Oh, ada musuh. Awas, hati-hati. Tambah darah. Saya kaget. Ini ada apa nih anak muda sementara bicara tambah darah. Akhirnya saya buka pintu masuk dengan tiba-tiba. Kemudian saya tanya, siapa tambah darah? Oh, sir, ada sementara bermain. Saya katakan, minta maaf.
Oleh karena ini sudah waktunya, tidak boleh ribut di asrama, saya harus ambil handphonemu. Ambil handphonemu, kemudian kalau kamu sudah bertobat, handphone ini saya akan kembalikan. Vonis yang saya berikan kepadanya adalah saya perintahkan beliau untuk ikut seperti yang saya lakukan. Setiap jam 4 subuh ke taman doa. Jadi akhirnya beliau lakukan itu. Setiap jam 4 subuh selama 2 minggu, dan puji Tuhan anak ini tamat. Wow. Anak ini tamat dengan ya tidak lagi membuat games sebagai penghibur hatinya, tetapi dia sudah mulai lebih dekat dengan Tuhan. Jadi bagi kalian anak-anak muda yang barangkali tergoda lebih banyak dengan games dan lain-lain, bukan cuma games, bahkan anak-anak muda saat ini tergoda dengan TikTok, tergoda dengan like dan lain-lain. Kalaupun Anda ada TikTok, tidak salahnya Anda saat ini menyampaikan tentang Injil, bukan menyampaikan tentang kabar baik ataupun lewat media sosial. Itu barangkali, Dita. Oke, Om, ada satu pengalaman nggak di mana yang paling berkesan waktu Om melayani? Oke, ada satu pengalaman yang bagi saya berkesan. Waktu itu saya melayani di Tompaso Baru. Waktu itu memang belum menikah. Jadi kebiasaan saya memang jam 4 sudah bangun, kemudian meditasi pribadi dengan Tuhan. Kemudian jam 5 saya mengadakan kunjungan perlawatan ke rumah-rumah anggota. Jadi waktu itu saya mengadakan kunjungan perlawatan yang pertama di rumah keluarga Langi Mamesa. Situasi yang terjadi pada waktu itu, terjadi perang antar desa. Jadi desa di mana kami tinggal, yaitu Tompaso Baru 2, berperang melawan desa Pinaesaan dan Kinalawiran. Wow. Kemudian ramai di depan kami itu di Lorong Kartini, kejar-kejaran terjadi. Jadi dalam situasi seperti itu, tetap saya mengadakan perlawatan dan saya melawat di salah satu keluarga, yaitu keluarga Langi Mamesa. Saya ketuk pintunya, keluarga persilakan masuk, kemudian saya katakan, mari kita buat ibadah pagi bersama-sama. Oleh karena salah satu anak dari keluarga ini sementara dicari oleh pihak kepolisian. Akhirnya kami buat ibadah, saya berikan kekuatan lewat ayat Alkitab, dan saya ingat ayat yang saya berikan kepada keluarga pada waktu itu adalah 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara kamu. Kemudian saya ajak keluarga ini berdoa bertelut. Selesai berdoa, waktu saya duduk, saya kaget oleh karena ada 2 orang polisi yang sudah menodongkan 1 pistol dan 1 senjata. Jadi 1 di kanan dan 1 di kiri sambil mereka berteriak, kamu Bobby ya? Oleh karena anak dari keluarga ini yang bernama Bobby sementara dicari oleh polisi. Saya juga dalam keadaan ketakutan oleh karena diancam. Bayangkan, Dita waktu itu belum menikah. Pacar sementara kuliah di Untlap waktu itu. Lah sudah ini, almarhum ini. Jadi ketika mereka berteriak, kamu Bobby, maka Bapak James waktu itu, Bapak James, kemudian dia berteriak, Pak polisi, jangan salah todong, itu adalah pendeta kami yang sementara melayani kami. Jadi ketika Bapak James berteriak, maka hebohlah di sekitar rumah tersebut, kemudian ibu-ibu yang berteriak, hey, polisi salah todong, polisi todong pendeta. Pada akhirnya, waktu itu Bapak polisi meminta maaf kepada kami, oleh karena mereka tidak melihat secara benar. Mereka pikir sayalah orang yang dicari. Mungkin tampang waktu itu Dita kelihatan seperti kriminal. Jadi karena masih muda ya, karena masih muda juga kan. Jadi pada akhirnya mereka meminta maaf. Itu adalah salah satu pengalaman yang menarik. Dan kemarin Bapak ini meninggal, Bapak James Langi meninggal dan dikuburkan. Saya berikan ucapan turut berduka cita kepada anak-anaknya yang saat ini sudah menjadi anak-anak yang baik, bahkan mereka berkarya dan berusaha untuk kehidupan keluarga mereka. Sebelumnya mereka adalah
Anak-anak yang tidak bisa diatur, tetapi sekarang sudah menjadi anak-anak yang sukses bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Itu salah satu kesaksian yang paling menarik bagi saya ketika saya melayani di jemaat. Wow, luar biasa. Apakah ada Om kesaksian lain yang dimana justru ini kan sangat menguatkan ya, tetapi ada nggak satu momen di mana ketika Om merasa bahwa sepertinya Tuhan jauh dari Om? Mungkin karena doa nggak dijawab, atau mungkin ketika keinginan-keinginan yang ingin banget supaya Tuhan berikan, terus tidak Tuhan berikan. Ada momen nggak di masa itu? Di masa itu ya, ada momen-momen tertentu ketika saya yakin Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Jadi ada momen-momen tertentu di mana doa Tuhan jawab bukan dengan ya, bukan dengan aku sudah memberikan, tapi Tuhan jawab dengan kata tidak. Momen pelayanan waktu itu ketika kami sudah menikah, sampai pada hari ini, ada satu doa yang saya tunggu untuk Tuhan jawab dengan ya. Ya, doa itu kami sampaikan sekitar tahun 2000, ya, sudah agak lama. Saya meminta kalau Tuhan boleh menjawab dengan kata ya. Jadi ketika kami berpindah di kampus Universitas Kelabat tahun 2018, maka saya dan istri berdoa. Tuhan, kalau boleh istri saya boleh pindah pekerjaannya dari kota Tomohon. Jadi Tomohon itu jauh dari Universitas Kelabat, kurang lebih 1 jam ke sana dengan mobil, tapi kalau macet agak lama. Jadi doa kami adalah, Tuhan kalau boleh istri saya bekerja di Tomohon, boleh pindah di sekitar Air Madidi. Tapi sampai hari ini Tuhan belum jawab. Tapi saya yakin Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat. Benar istri saya katakan, Dad, kalaupun Tuhan belum jawab, berarti Tuhan memiliki rencana bagi beliau untuk tetap menjadi saksi di mana dia bekerja. Itu yang beliau katakan. Dan ini memotivasi bagi saya. Kalaupun Tuhan jawab, Tuhan jawab tidak dengan doa kita, berarti ada rencana Tuhan yang tidak bisa kita baca. Itu barangkali. Ya, benar banget ya Om ya. Soalnya kadang-kadang kan kita sebagai khususnya ya anak-anak muda baru doa sekali, 2 kali gitu ya. Terus ngerasa kayak, ya Tuhan nih nggak sayang sama saya nih. Saya minta ini, padahal kan sebenarnya ini untuk kemuliaan buat dia juga gitu ya. Iya. Kali kan cara pandang kita tidak bisa untuk mengukur pikiran Tuhan nih Om. Jadi amin. Luar biasa juga ya. Jadi ketika Om belum dijawab permohonannya itu langsung setir lagi dengan pemikiran yang mana Tuhan tuh pasti mempunyai rencana yang jauh lebih baik. Kenapa masih di Tomohon ya, Ibu ya? Benar Gita, benar. Nah, Om, ini kan mengajar atau pelayanan di kampus kan pasti banyak banget pengalaman juga ya. Om ada story lagi nggak ya mau di-share kesaksian? Oke, ada. Jadi selain kami melayani sebagai kepala asrama, kami juga melayani di bagian luar asrama, kemudian membantu Fakultas Filsafat mengajar. Dan ada satu hal yang menarik. Ketika sementara saya mengajar, tiba-tiba korektor saya datang. Jadi dia datang, kemudian saya hentikan sementara untuk mengajar. Kemudian beliau katakan, ada sahabat kami yang ingin mengadakan perjalanan. Saya katakan, kenapa ada perjalanan harus hubungi saya? Begini, kemudian beliau jelaskan, sahabat saya itu akan mengadakan perjalanan dengan seorang yang berasal dari dunia lain. Oh, saya kaget oleh karena beliau katakan berasal dari dunia lain. Saya katakan, apa maksudmu? Namanya adalah Luki, korektor saya. Luki. Dia katakan, sahabat kami ini akan mengadakan perjalanan bersama dengan sahabatnya dari dunia lain. Oke, saya katakan, begini saja. Nanti selesai kelas kita bertemu dengan beliau. Coba Anda tahan beliau, kemudian arahkan dia ke taman doa. Jadi, saya katakan kepada korektor saya, coba ulur waktunya agar dia tidak keluar kampus,
Oleh karena anak ini tinggal di salah satu asrama di dalam kampus, seorang wanita, dia adalah seorang anak gadis. Anak gadis ini kecil, juga kurus, tapi dari sorot matanya ketika saya ketemu ada sesuatu yang lain. Jadi saya akan arahkan korektor, kita bertemu di taman doa selesai kelas. Dan pada akhirnya selesai kelas, saya kontak lewat WA, korektor saya, sudah ada di mana? Oh, kami sudah menunggu di taman doa. Jadi saya ke taman doa di dalam kampus. Waktu saya tiba di taman doa, jadi ada korektor saya Lucky, kemudian anak gadis ini, kemudian ada seorang wanita yang mendampingi anak gadis ini. Jadi kami ada 4 orang di situ, kemudian ada 5 orang yang jauh sedikit, anak dari Fakultas Filsafat yang sementara bermeditasi. Waktu itu sekitar jam 5 lewat sekian. Jadi saya bertemu dengan anak gadis ini. Saya tidak sebut namanya, tidak usah menyebutkan namanya. Jadi saya tanya kepada beliau, bagaimana kabarmu? Dia menatap saya dengan sinis, sementara matanya terangkat seperti ini. Jadi matanya terangkat, dia tidak bicara apa-apa. Kemudian saya katakan, siapakah sahabatmu yang bersama-sama? Kemudian dia akhirnya bicara, sahabat saya yang bersama-sama dengan saya adalah tidak bisa kalian lihat. Dan benar, kami tidak bisa melihatnya. Kemudian saya tanya, ada di mana sahabatmu sekarang? Ada di samping kanan saya. Di samping kanan dari seorang anak gadis yang menemaninya datang di taman doa. Kemudian saya katakan kepada korektor saya, pindah di situ. Jadi dia duduk di sebelah anak gadis, kemudian saya tanya, sudah pindah di mana sahabatmu yang kamu lihat? Sudah ada di depan saya. Sudah ada di depan saya, itu kata beliau. Kemudian saya berpindah tempat tepat di depan wajah dari anak gadis ini. Jadi tepat di depan wajah anak gadis ini. Kemudian saya tanya, di mana sahabatmu? Ada di belakang saya, itu yang beliau katakan. Kemudian saya katakan, bagaimana bentuk sahabatmu? Kemudian dengan semangat, beliau memberikan penjelasan. Sahabat saya yang ada di belakang saya, itu yang beliau katakan, wajahnya hancur. Saya juga jadi ngeri. Wajahnya hancur, berantakan, dan saya saat ini akan bersama-sama dengan sahabat saya itu untuk ke satu tempat. Akhirnya saya katakan, oke, kalau sebelum kalian menuju ke satu tempat, bolehkah kita membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama? Jadi ketika saya katakan baca Alkitab dan berdoa, beliau tidak ada reaksi. Tapi kalau saya tanya tentang sahabatnya, maka anak gadis ini bereaksi dengan semangatnya. Akhirnya saya katakan kepada korektor dan anak filsafat yang bermeditasi, kemudian seorang wanita yang satu lagi yang mengantar anak gadis ini di taman doa, saya katakan kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum saya berdoa, saya mau baca satu ayat. Jadi saya baca satu ayat, Yakobus 4 ayat 7. Saya katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Anak gadis ini tidak mau diajak berdoa, tetapi kami tetap berdoa bersama-sama. Jadi saya memulaikan doa sesudah saya membaca Alkitab. Dalam Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saya mulai berdoa. Saya menyampaikan doa, sebagaimana doa yang biasa kita doakan, kan? Saya yakin anak-anak muda Promise Community juga melakukan itu. Itu yang pertama doa penyembahan. Kemudian yang kedua doa pengakuan dosa. Kemudian yang ketiga doa permintaan. Dan yang terakhir doa thanksgiving atau ucapan terima kasih. Jadi saya mulai berdoa. Saya mulai menyebutkan di dalam doa menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Jadi saya menyampaikan doa-doa di dalam penyembahan kepada Allah. Mata saya tetap tertutup. Kemudian sesudah doa penyembahan, saya mulai menyampaikan doa pengampunan dosa. Jadi yang saya lakukan lebih dahulu adalah
saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah dosa hamba-Mu. Apabila hamba-Mu memiliki pelanggaran dan dosa yang hamba-Mu sudah buat di dalam pikiran, di dalam perkataan, ataupun di dalam tindakan, ampunilah hamba-Mu. Jadi saya menyebutkan demikian. Sesudah itu saya doakan untuk pengampunan dosa bagi korektor dan sahabat-sahabat yang ada di dekat pada seorang gadis dan seorang anak filsafat yang sementara bermeditasi. Waktu saya mulai mendoakan beliau, mendoakan gadis ini, jadi ketika saya mulai katakan, ya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran dari anak gadis, doa saya terhenti. Oleh karena saya rasa ada sesuatu yang mencekik di leher saya. Jadi ternyata leher saya dicekik oleh anak gadis yang kecil ini. Saya tidak bisa bicara beberapa detik. Jadi ketika saya mulai berdoa, Tuhan ampunilah dosa. Jadi saya langsung pegang dengan tangan kiri saya. Di jari-jarinya saya pegang, dekat jari-jarinya. Kemudian saya pegang di bagian atas tangannya. Kemudian saya keluarkan tangannya tapi mata saya tetap tertutup. Oleh karena waktu itu sementara berdoa. Jadi dia berusaha untuk menusukkan kuku-kukunya di bagian tangan saya, masih ada tanda lukanya di sini. Ini dia, masih ada tandanya. Jadi saya tetap berdoa. Jadi saya pegang tangannya berdoa sambil tetap menutup mata. Saya katakan, Tuhan ampunilah kiranya dosa anak gadis ini yang dia sudah buat melawan kehendak-Mu. Dosa mungkin di dalam perkataan, dosa di dalam perbuatannya, ataupun dosa di pikirannya. Tuhan ampuni, sambil saya berdoa, sambil menangis. Jadi waktu itu saya berdoa sambil menangis. Karena dalam hati saya yakin Tuhan akan memberikan pertolongan oleh karena anak muda ini sementara dirasuk setan. Dia sementara dirasuk setan. Oleh karena matanya sebelumnya memang merah sekali. Jadi terus kami berdoa, menyebutkan nama Yesus Kristus. Tuhan, tolong kiranya Engkau keluarkan, selamatkan anak gadis ini dari doa yang sementara merasukinya. Kemudian sampai di doa amin. Waktu amin, saya masih tetap pegang tangannya. Jadi waktu amin saya lihat dia masih tetap tegang. Jadi saya sudah tahan tangannya. Kemudian waktu amin, ada korektor saya juga yang tahan badannya. Kemudian ada anak gadis satu yang tahan juga kakinya. Tapi dia meronta dengan begitu hebat. Sambil saya teruskan doa, saya berdoa kembali. Kemudian saya menyanyi, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat, aku berserah. Selesai kami menyanyi, anak gadis ini kelihatan sudah lemah. Berarti dia sudah melewati masa kritis. Saya ambil air minum, kemudian memberikan kepada anak gadis ini. Saya katakan, Dek, minum, Jo. Kelihatan dia agak lega, kemudian matanya sudah seperti biasa. Kemudian saya katakan, bagaimana keadaanmu? Dia tanya, apa yang terjadi? Kemudian kami bicara dari hati ke hati dengan beberapa anak muda. Saya katakan, tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan membebaskanmu dari pengaruh jahat yang sementara mempengaruhimu. Dan puji Tuhan, anak ini, ketika ketemu saat ini, dia sudah dalam keadaan sehat, dan senyumnya sudah semakin indah, matanya sudah semakin bercahaya kelihatan, bukan seperti waktu-waktu yang lalu. Tuhan sudah memberikan pertolongan kepadanya. Jadi mungkin kita tidak kerasukan setan seperti anak gadis ini, bukan? Tapi bagi anak-anak muda saat ini, apakah ada di antara kalian yang merasa seperti ada kerasukan setan? Ada? Kira-kira bagi Promise Community, ada kira-kira yang kerasukan setan tanpa disadari? Bisa jadi ada kan? Ada saat ini barangkali anak-anak muda yang kerasukan setan ambisi yang negatif. Ada yang barangkali yang kerasukan setan kesombongan. Ada yang barangkali kerasukan setan media sosial. Ada yang barangkali kerasukan setan games.
hati-hati, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu barangkali Dita yang boleh saya sampaikan. Wow, ini pengalamannya super apa ya, Amin, merinding juga ya amin. dengarnya. Apa ya? Ya mungkin itu benar-benar harus punya great faith ya untuk melawan kuasa setan yang mengerikan banget ya. Dan bahkan Benar, benar, saya nggak benar. bisa bayangkan kalau misalnya saya lagi mendampingi Om misalnya pada waktu itu yang entah megang gelas atau apa, terus saya ngelihat Om tangannya si cewek itu mencekik itu kayak udah saya udah ketakutan sendiri kali ya. Waduh, itu pengalaman yang, ya pengalaman saya yakin itu harus memiliki pengalaman iman yang kuat ya. Yang saya takuti pada waktu itu, jangan-jangan saya tidak bisa melakukannya. Kemudian ada mahasiswa di situ. Tentunya mereka barangkali akan meragukan Tuhan kita, bukan? Tapi bersyukur oleh karena ternyata Tuhan masih memberikan pertolongan kepada saya secara pribadi. Tapi Om Untuk pada boleh waktu menolong itu orang lain. ngerasa ketakutan nggak sebagai manusia ya, sebagai manusia biasa? Secara alamiah memang ada ketakutan, tapi saya yakin iman saya itu mengalahkan ketakutan saya pada waktu itu. Jadi sebelum pergi, memang saya sudah berdoa di kelas, sudah anak-anak pulang semuanya. Jadi sesudah anak-anak di kelas pulang pada waktu itu selesai kelas Daniel pada waktu itu. Jadi selesai kelas Daniel pada waktu itu, sesudah anak-anak turun semuanya, maka saya berdoa pribadi lebih dahulu. Oleh karena keraguan saya seperti yang Dita katakan secara alamiah, manusia takut. Jadi saya berdoa, saya bertelut di kelas tanpa ada orang yang lihat. Doa saya pada waktu itu adalah, Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Hamba-Mu akan bertemu dengan seorang yang menurut informasi ada sahabat dengan orang di dunia luar. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh berikan saya pertolongan, jangan Engkau permalukan. Jangan jadi seperti murid-murid Yesus pada waktu yang lalu. Saya ingat, mereka tidak mengusir setan, tidak dapat mengusir setan. Oleh karena kesombongan mereka kan. Jadi saya berdoa, Tuhan berikan pertolongan bagi saya ini adalah hamba-Mu, gunakan hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya saya tidak dapat dipermalukan. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan menjawab doa saya. Puji Tuhan. Jadi sebelumnya Om itu sudah mempersiapkan dengan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi, pasti banyak juga sih malaikat menemani Om ya pada waktu itu. Yakin. Amin, Ya, amin. very sure. Karena kalau sendiri doang tuh kayaknya bakal impossible kali ya melawan setan. Dan itu ayat Alkitabnya pas banget ya Om. Jadi melawan setan tuh dengan firman Tuhan, karena memang firman Tuhan ada kuasa. Kalau misalnya Om perhatiin, jadi Day Promise Community punya satu ayat Alkitab yang kita jadiin base, yaitu di Ibrani 4 ayat 12. Itu memang base-nya dalam hidup kita adalah yaitu firman Tuhan itu sendiri, ya kan? Sehingga biarlah Tuhan yang berkuasa melalui firman-Nya. Luar biasa Om pengalamannya. Nah, Om, wah ini kesaksiannya Om ini banyak banget yang benar-benar luar biasa ya. Nah, boleh nggak Om share satu lagi pengalaman atau kesaksian yang pas banget sama anak-anak muda, apalagi dengan kondisi sekarang ya, dengan internet di mana-mana, dengan gampang banget kita mengakses internet dengan biaya yang nggak terlalu mahal kayak zaman dulu ya. Saya dulu juga waktu zaman saya SMA, untuk mau ke warnet aja bayarnya cukup mahal. Sekarang nih udah ada di rumah dan itu biayanya nggak terlalu mahal. Dan gadget bisa didapatkan bahkan anak-anak juga sekarang yang SD aja udah punya handphone ya Om ya. Dan bahkan permainan games itu udah very easy untuk diakses buat anak-anak. Nah, apakah Om ada tips atau mungkin pengalaman yang Om bisa bagikan yang relate ke kita sebagai anak muda supaya kita bisa benar-benar fokus pada Tuhan? Oke, terima kasih. Jadi ada satu pengalaman, saya berkunjung lagi tengah malam di asrama guest house ya. Jadi saya pegang asrama guest house dan asrama genset, termasuk menangani anak-anak yang ada di luar asrama. Jadi tiba-tiba tengah malam jam 2 saya berkunjung ke asrama. Oleh karena saya dapat WA dari monitor bahwa ada seorang anak muda yang ribut-ribut. Jadi sendirian tapi dia ribut, kemudian memaki, kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Oleh karena saya tidak tahu apakah itu oleh karena kalah di game
atau bagaimana? Tapi akhirnya saya ke asrama, kemudian saya langsung buka pintunya, dia agak terkejut. Teman-teman lainnya sudah tertidur tapi pura-pura tidur. Kemudian saya bicara dari hati ke hati dengan beliau. Beliau adalah anak yang behave, anak yang ya pengaruh dari orang tua ada padanya. Akhirnya saya bicara dari hati ke hati, saya katakan, Anda tidur malam ini, kemudian esok kita bicara sesudah ibadah pagi jam 5 di asrama. Dan saya bicara dengan beliau pagi-paginya. Saya akhirnya katakan kepadanya, my friend, Allah punya rencana bagimu. Tuhan punya rencana bagimu jika engkau menggunakan Tuhan lebih daripada yang lain. Jadi sebelum saya bicara, saya berdoa, dan dia juga berdoa. Jadi saya bicara dulu bagaimana kalau boleh dia lebih dekat dengan Tuhan. Jadi setiap pagi, sesudah worship, yang saya lakukan adalah berdoa dengan anak muda ini. Yang menurut teman-teman di asrama, beliau tukang, istilahnya, suka memaki, kemudian kasar. Gayanya sombong oleh karena pengaruh orang tua yang behave. Jadi saya dekati dengan doa lebih dahulu, kemudian pagi-pagi, sesudah sudah worship, saya pegang pundaknya, saya bicara, mari kita jalan-jalan putar kampus walaupun hanya kecil. Jadi saya berdoa, saya dekati beliau, kemudian kami jalan-jalan di kampus, bicara dari hati ke hati, bagaimana keadaan orang tua, bagaimana masa depanmu. Kemudian setiap malam minggu, saya panggil mereka untuk datang makan di rumah. Oleh karena di dining adalah makanan vegetarian, jadi malam minggu istri saya sudah sediakan ikan yang sudah dibuat senikmat mungkin. Kemudian sementara makan, kami bersenda gurau. Kemudian hari minggunya saya undang beliau untuk main badminton, olahraga bersama, dan puji Tuhan. Ternyata cara-cara yang seperti ini, ketika kita memulaikan berdoa, kemudian sharing dari hati ke hati dengan anak-anak muda barangkali yang ketagihan, kita ajak makan bersama, kemudian olahraga bersama, membuat anak ini mengalami perubahan 1000%. Wow. Dari seorang yang suka memaki, dari seorang yang kasar. Setiap kali dia ada masalah, dia selalu tanya, Sir, bagaimana saya? Sampai pendaftaran yang barusan dia tanya, bagaimana? Kemudian saya berikan arahan. Saya berdoa agar anak muda ini boleh menjadi seorang anak muda yang sukses. Jadi bagi Promise Community, kalau kita menghadapi ketagihan main game dan lain-lain, mari kita doakan lebih dahulu. Jangan kita tekan. Jangan kita barangkali memberikan kata-kata yang marah atau kasar kepada sahabat-sahabat kita yang demikian. Tapi berdoa kemudian dekati dari hati ke hati, ajak dia untuk berjalan atau olahraga walaupun tidak lama. Saya yakin pertolongan Roh Kudus akan Tuhan berikan bagi kita, bahkan bagi orang-orang yang barangkali anak-anak muda yang ketagihan dalam permainan game dan lain-lain. Wah, puji Tuhan. Wah, thank you banget Om untuk semua sharing kesaksiannya. Saya sebagai anak muda sangat-sangat terinspirasi. Nah, Om, ini one last. Apakah Om ada pesan khusus untuk anak-anak muda, khususnya dari Promise Community, yang Om ingin sampaikan buat kita sebagai anak-anak muda? Oke, jadi pesan saya adalah jadikan Tuhan yang pertama, yang terbaik, dan terdahulu. Sebagaimana Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu Tuhan akan tambahkan. Amin. Amin, puji Tuhan. Thank you banget Om, Pak Pendeta Sony Syafirudin. Terima kasih Dita, Tuhan memberkati selalu. Tuhan memberkati selalu selama pekerjaan Om di sana dan juga keluarga. Kiranya berkat-berkat Tuhan terus melimpah, dan biarlah setiap pelayanan yang Om lakukan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya anak-anak muda di Manado. Oke, teman-teman. Terima kasih. Yes. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kita. Semoga terinspirasi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.